saya Rizky Yustina Rahmah dengan NIM 101241883. Nama saya Erik Setiawan dengan NIM 10124177. Saya Rafa Syabilova dengan NIM 10124161. Om Safira Dawiyah dengan nomor NPM 1012. Perkenalkan, nama saya Vina Hapsari dengan NIM 10124169. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansah dengan NIM 10114158. Perkenalkan, nama saya Nabila Amatullah Zahro dengan NPM 10124187. Definisi sistem produksi dan manufaktur. Sistem produksi adalah serangkaian elemen seperti manusia, mesin, material, informasi, dan energi yang saling berinteraksi untuk mengubah input menjadi output yang akan menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Sedangkan manufaktur adalah proses mengubah bahan mentah menjadi produk jadi melalui serangkaian operasi fisik atau kimia. Poin kedua yaitu ada elemen sistem produksi. Sistem produksi terdiri dari beberapa elemen utama. Yang pertama ada input, sumber daya yang masuk ke dalam sistem seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, informasi, dan energi. Yang kedua, proses transformasi. Aktivitas yang mengubah input menjadi output seperti permesinan, perakitan, pengujian, dan lain-lain. Yang ketiga ada output, barang atau jasa yang dihasilkan oleh sistem produksi. Dan yang keempat ada umpan balik, informasi tentang kinerja sistem yang digunakan untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian. Dan yang terakhir atau yang kelima, lingkungan, faktor eksternal yang dapat mempengaruhi sistem produksi seperti pasar, regulasi, dan teknologi. Yang ketiga ada jenis-jenis sistem produksi. Jenis-jenis sistem produksi dibagi menjadi 3 bagian. Yang saya akan sampaikan 2 bagian saja. Yang pertama, produksi massal. Menghasilkan volume besar, produk standar, contoh produk mobil, elektronik konsumen. Yang kedua, produksi batch. Yang menghasilkan produksi dalam kelompok atau blends, contohnya produksi pakaian atau makanan olahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan dari jenis-jenis sistem produksi. Yang ketiga itu ada produksi job order atau job order production yang menghasilkan produk sesuai pesanan pelanggan. Contohnya produksi kapal, bangunan, atau perangkat lunak khusus. Yang keempat ada produksi continuous production, menghasilkan produk secara terus-menerus tanpa henti. Contoh produksi bahan kimia, minyak, dan gas. Dan yang kelima ada proyek produksi atau project production, menghasilkan produk yang kompleks dan unik dalam jangka waktu tertentu, membutuhkan perencanaan dan koordinasi yang intensif, contohnya konstruksi jembatan dan peluncuran satelit. Baik, selanjutnya saya akan membahas fungsi-fungsi dalam sistem produksi dan manufaktur. Ada 5 poin. Yang pertama yaitu perencanaan produksi. Nah, perencanaan produksi ini menentukan apa, berapa banyak, dan kapan produk harus diproduksi. Kemudian untuk yang kedua yaitu ada pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan ini mengelola tingkat persediaan bahan baku, kemudian barang dalam proses, dan barang jadi. Lalu yang ketiga yaitu ada penjadwalan produksi, di mana penjadwalan produksi ini mengatur urutan dan waktu pelaksanaan operasi produksi. Kemudian untuk yang keempat, ada pengendalian kualitas, yaitu memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Lalu yang terakhir atau yang kelima, yaitu merawat dan memperbaiki peralatan produksi agar tetap berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada tren dalam sistem produksi dan manufaktur. Yang pertama ada penggunaan sistem dan robot untuk menggantikan tugas manusia dalam menjalankan tugas yang repetitif dan berbahaya. Lalu yang kedua ada penggunaan sistem sensor dan perangkat yang terhubung ke internet untuk mengawasi dan mengendalikan proses produksi secara real time. Lalu yang ketiga ada analisis data yang menggabungkan pola dan tren untuk data produksinya, yang dimana hal ini berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Di sini saya akan menyambung penjelasan dari tren dalam sistem produksi dan manufaktur. Selanjutnya, yang keempat ada penggunaan algoritma AI untuk mengoptimalkan proses produksi, memprediksi kegagalan peralatan, dan meningkatkan kualitas produk.
Yang kelima, manufaktur adiktif atau additive manufacturing atau 3D printing. Proses pembuatan produk dengan menambahkan material lapis demi lapis. Yang keenam ada lean manufacturing, pendekatan untuk menghilangkan pemborosan dalam proses produksi. Yang terakhir, yang ketujuh ada integritas teknologi digital ke dalam proses manufaktur untuk menciptakan pabrik yang cerdas dan terhubung.